Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anija Fatu Apriliani dari Program Manajemen S1 kelas D semester 2. Untuk memenuhi tugas pengantar manajemen, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pengorganisasian. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pengorganisasian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stoner dan Walker pada tahun 1986, pengorganisasian merupakan satu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga kerja untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Jafar Muhammad pada tahun 1992, pengorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar tujuan dan objektif organisasi yang dirancang dapat bisa dicapai. Dan menurut saya sendiri, pengorganisasian adalah sebuah perkumpulan di mana organisasi tersebut akan dijalankan, kemudian akan menjadi sebuah kesatuan dan akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu terdapat pilar dalam pengorganisasian. Pilar dalam perorganisasian terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pilar pertama yaitu division of work atau pembagian kerja. Division of work adalah di mana sebuah pekerjaan yang sedianya bersifat umum atau keseluruhan. Pilar kedua yaitu departmentalization atau pengelompokan pekerjaan. Departmentalization adalah pengelompokan beberapa kerja yang sebelumnya sudah dibuat spesifik yang merupakan satu bidang kerja. Pilar ketiga yaitu hierarki atau relasi. Hierarki adalah hubungan antar bidang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan kerja. Yang pilar keempat yaitu coordination atau koordinasi. Koordinasi adalah hubungan antar bidang dalam suatu organisasi untuk dapat bekerja sama demi tercapainya suatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu strategi organisasi. Yang kedua yaitu skala organisasi. Yang ketiga yaitu teknologi. Yang keempat yaitu lingkungan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan dalam proses departementasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pendekatan produk, yang kedua yaitu pendekatan fungsional, yang ketiga yaitu pendekatan pelanggan, yang keempat yaitu pendekatan geografis, yang kelima yaitu pendekatan matriks. Pendekatan fungsional terbagi menjadi beberapa struktur. Di antaranya dalam staf yang paling atas itu terdapat direktur utama. Di bawahnya ada staf dari manajer-manajer, ada manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan yang terakhir yaitu manajer SDM. Di bawah manajer produksi terdapat 2 staf, yaitu bagian produksi dan bagian pergudangan. Bagian produksi mungkin yang untuk memproduksi barang-barang, jika bagian pergudangan yaitu yang mengurus gudang. Terus ada di bawah manajer pemasaran yaitu ada 2 bagian lagi, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bagian penjualan, yang kedua bagian promosi. Terus di dalam manajer SDM terdapat 2 bagian kembali. Yang pertama rekrutmen dan seleksi, yang kedua yang ini pelatihan pengembangan. Dan ini selanjutnya struktur pendekatan produk kira-kira seperti ini. Dan selanjutnya ini struktur dari produk pendekatan pelanggan. Ini struktur dari pendekatan geografis. Ini struktur dari pendekatan matriks. Yang ini, mohon maaf. Yang ini struktur dari pendekatan matriks. Yang ini kira-kira bentuknya beda dari yang lain.
Yang selanjutnya yaitu saya akan menyebutkan bentuk-bentuk dari pengorganisasian yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada struktur organisasi fungsional, yang kedua yaitu ada struktur organisasi divisional, yang ketiga yaitu ada struktur organisasi matriks. Yang pertama yaitu struktur pengorganisasian fungsional, merupakan struktur organisasi yang paling umum yang digunakan oleh suatu organisasi. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi divisional atau divisional structure organization, adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk layanan pasar dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Dan kira-kira struktur organisasinya seperti ini. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang contoh struktur organisasi perusahaan profit. Contohnya yaitu seperti PT Indofood, CBP Sukses Makmur, TBK Bandung. Dalam perusahaan tersebut terdapat beberapa struktur. Yang pertama ada manajer umum yang bertugas mempunyai wewenang tertinggi perusahaan. Yang kedua yaitu manajer pabrik, bertugas dan bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan. Yang ketiga yaitu ada supervisor produksi yang bertugas menyempurnakan organisasi. Yang keempat ada manajer teknik yang bertugas merencanakan dan mengkoordinasikan. Yang kelima ada manajer gudang yang bertugas merencanakan dan mengendalikan gudang. Yang keenam ada supervisor PPIC bertugas merencanakan jadwal produksi. Yang ketujuh ada manajer pengembangan yang bertanggung jawab dalam memeriksa bahan. Yang kedelapan ada supervisor pengawasan yang bertugas membantu dalam hal sistem pengendalian. Yang kesembilan ada manajer keuangan yang bertugas untuk mengatur keuangan. Yang kesepuluh ada manajer personalia yang merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan. Yang kesebelas ada manajer pemasaran yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan mendistribusikan produk ke daerah. Yang ke-12 ada purchasing office, yaitu menetapkan, memelihara prosedur pembelian untuk mengendalikan aktivitas pembelian. Dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan contoh struktur organisasi perusahaan sosial. Saya mengambil struktur organisasi dari perusahaan simpan pinjam atau koperasi. Struktur koperasi tersebut terdapat ketua umum yang bertugas memimpin koperasi dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus. Yang kedua, ada sekretaris, bertanggung jawab di bagian pencatatan administrasi. Yang ketiga ada bendahara yang bertanggung jawab terhadap masalah keuangan. Yang keempat yaitu ada pengawas, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.